Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, teman-teman. Baik, silakan duduk kembali. Minum bentar ya, teman-teman. Karena luar biasa pujian penyembahannya. Ya, tadi press, saya lupa kalau saya udah angka 3 umurnya ya kan. Jadi lompat. Ternyata lelah, berkeringatlah sudah kan. Padahal suara nanti hilang nih, bahaya nih kan. Ya, jadi teman-teman masih ingat saya, teman-teman? Masih ingat ya? Karena sebelumnya pernah datang juga, teman-teman ya. Atau di sini ada anak BBS, kemarin kan nggak ada. Ada anak sekolah BBS di sini. Nggak ada juga. Siapa yang Yosua ya? Siapa sih? Ah, itu nggak ada ya? Oh, oke lah. Oke, haleluya. Teman-teman, hari ini yang saya mau bahas itu temanya adalah undangan Yesus bagi kita. Nah, itu bisa dilihat di slide-nya ya, undangan Yesus bagi kita itu ada di Matius 4 ayat 18 sampai 19. Nah, di sini teman-teman, saya mau bertanya, setiap kita pernah mendapatkan undangan, amin? Ya kan? Undangan apapun itu, yang pasti nggak dapat undangan dari Pak Presiden, benar? Karena nggak ada yang terkenal di sini, selebgram atau apa? Ada? Ya, kalau kita mendapat undangan dari orang terkenal, tentu kita senang ya teman-teman, benar nggak? Ya, apalagi kalau diantar sampai ke rumah. Ya kan, kita merasa dihargai, apalagi kalau itu undangan yang begitu penting, teman-teman. Ya, nah di sini teman-teman, ya, yang saya mau bahas itu adalah tentang undangan yang lebih spesial lagi, yaitu dari Yesus Kristus, amin? Ya, jadi pasti kita akan jauh lebih senang dan bahagia, benar nggak? Yang tidak senang itu terima undangan dari mantan menikah. Benar nggak? Ada yang di sini pernah mantannya menikah lalu diantar undangan? Belum? Oh, di sini masih umur berapa ya? Sudah 17 ke atas lah ya, tapi ya. Nah, ya, yang paling nyesek itu, yang nggak bahagia itu adalah mendapat undangan dari mantan. Benar nggak? Ya, karena aduh. Tapi kalau mantannya beda agama ya nggak apa-apa. Berarti Tuhan selamatkan kita, amin. Oke, nah terus. Jadi di sini saya bilang tadi ada pribadi spesial yang akan mengundang setiap kita di tempat ini. Ya, tentu saja Yesus Kristus, tentu saja pribadi yang akan menolong kita, menyelamatkan kita dari undangan ini tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sorry. Karena tadi pagi barusan Bapak Ibu, sekarang di sini. Oh, haleluya. Oke, terus selanjutnya boleh dilihat. Ini ayatnya Matius 4 ayat 18 sampai 19. Boleh kita baca sama-sama ya. 3, 2 ya. Dan ketika Yesus melihat dan Andreas ayat 19, Yesus berkata, amin. Nah, di sini hari ini ada undangan dari Yesus Kristus. Saya di sini saya membaginya itu menjadi 4 bagian. Ya, dari kata-kata ini tadi, teman-teman boleh lihat warnanya saya bedain ya supaya kita lebih bisa melihat perbedaan dari kata-kata ini. Di sini itu dikatakan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Amin. Nah, di sini mari saya pisahkan, ikutlah aku, itu bagian kedua. Yang ketiga, dan kamu akan kujadikan. Lalu yang terakhir, penjala manusia. Amin. Nah, lalu selanjutnya, ini yang pertama, mari. Ya teman-teman. Mari di sini itu adalah sebuah undangan, benar nggak? Ajakan. Ketika Tuhan bilang mari, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, itu undangan, benar nggak? Itu ajakan dari Tuhan, ayo mari. Ya. Nah, jadi yang pertama itu dari firman Tuhan ini kita bagi menjadi 4 itu adalah yang pertama mari. Ya.
Mari ini sebuah undangan, makanya saya bilang tadi ada spesial, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengundang setiap kita supaya kita itu datang kepadanya menerima keselamatan itu. Amin. Di sini masih ada yang belum percaya Tuhan? Ada nggak? Ada yang membawa mungkin teman-temannya yang belum percaya Tuhan? Kalau biasa di gereja kita nih banyaknya yang dari Buddhis, mungkin belum percaya Tuhan. Jawab dalam hati aja ya, kalau memang ada ya. Oke. Jadi di sini, mari ini tadi Tuhan mau membawa kita, ya. Tuhan mau kita menerima undangan Dia, Pak, teman-teman semua ya. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika Tuhan itu mengajak? Ya, nah, di sini kita akan melihat. Oke, sorry, bentar. Nah, Yesus mengundang orang-orang untuk mengikutinya, lalu mereka pun mengikutinya. Benar tadi? Tadi siapa yang diikutin? Ada yang masih ingat? Yang tadi Tuhan jumpa 2 orang itu tadi muridnya? Simon Petrus dan Andreas saudaranya. Nah, Yesus mengundang mereka untuk mari. Ya kan, undangan, ajakan. Lalu mereka itu kalau di ayat selanjutnya sebenarnya ini kan cuma sampai 19 tadi itu mereka meninggalkan jalannya lalu mengikut Yesus. Ya. Jadi di sini Yesus mengundang orang-orang untuk mengikutinya lalu mereka pun mengikutinya. Tetapi Yesus mengundang orang-orang mengikutinya tetapi ada juga yang ada nggak kisah di Alkitab yang menolak? Ketika Yesus mengajak orang lalu orang itu menolak. Ada yang tahu? Ayo. Ada, ya. Kalau kita ingat seorang yang kaya, ini salah satunya. Ya kan? Dia bilang dia sudah melakukan perintah-perintah Tuhan. Lalu Yesus bilang, "Pergilah jualah hartamu." Benar nggak? Lalu dia mau menjualnya. Yesus bilang, "Pergilah menjual hartamu lalu ikut aku." Tetapi sedihlah hatinya, benar nggak? Dia menolak. Artinya apa? Ya, artinya teman-teman, kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih. Benar nggak? Kita free will atau takdir nih? Nah, kalau takdir udah miskin terus nih kita nih, gimana ini? Haleluya, ya kan? Tetapi kalau free will, ya kita nggak ada takdir seperti itu ya. Jadi kita itu free will. Sama seperti ibaratnya jodoh. Emang jodoh di tangan Tuhan? Jodoh di tangan Tuhan nggak? Hah? Iya. Ko Edwin? Ya. Boleh nanti buka di YouTube, nanti coba dipelajari mengenai jodoh itu Tuhan nggak? Kalau Tuhan itu jodoh itu datang dari Tuhan. Misalnya saya dikasih siapa namanya? Esther misalnya. Tuhan mengirim Esther untuk saya. Lalu ketika kami menikah, Esther selingkuh. Berarti Tuhan yang salah. Tuhan yang kirim loh, katanya tadi jodohnya dari Tuhan. Dari Tuhan nggak kira-kira nanti dibilang? Pasti banyak yang bilang, kok Edwin bilang Esther tuh bagus dari Tuhan itu gini. Lalu kalau misalnya Esthernya salah jalan lalu dia selingkuh, lalu dia mungkin bisa jadi murtad dan lain sebagainya, kita salahin siapa? Tuhan. Berarti jodoh dari Tuhan. Nah loh, tadi kan free will. Bisa, tetap kita harus mencari, tetap kita akan bertemu, ya kan? Siapa itu, kita lihat dari pergaulan dari semuanya, lalu kita jadi. Tuhan itu akan menyertai tetap. Tetapi bukan Tuhan yang tetapkan, Esther ini adalah jodoh saya, misalnya. Enggak, tetapi kalau saya mau bersama Esther, Tuhan akan sertai kami berdua sampai kepada kehendaknya Tuhan. Ya enggak? Nah, begitu teman-teman, ya. Jadi kita ke jodoh pula ini ya. Ini kita masih di HOG, belum ke jodoh ini. Jadi di sini Yesus mengundang orang-orang mengikutinya tetapi bisa menolak. Kita bisa menolak dia. Saya ada pengalaman pribadi teman-teman ya. Saya salah satu juga ketua pemuda ya. Pengalaman pribadi saya itu
Saya banyak beberapa waktu baru bertobat itu kehausan dari diri saya itu adalah memenangkan jiwa. Ya. Jadi saya itu waktu pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan, saya itu setelah belajar jadi haus, belajar cari tahu tentang siapa Yesus, siapa Bapa, siapa Roh Kudus. Oh, saya mau nih kuasa ini nih. Kuasa yang dari Roh Kudus ini kok bisa rebah. Tony Daud saya nonton, Philip Mantova saya nonton, ya kan? Sampai nanti belajar Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, ya kan? Evan Robert, Catherine Crick yang sekarang. Sampai yang begitu belajar gitu. Untuk mendapatkan ini kuasanya dari mana? Ini kan luar biasa. Jadi cari tahu. Lalu saya punya kerinduan yang sama. Itulah yang buat saya itu mau menangkan jiwa. Lalu saya datang kepada anak-anak muda. Beberapa ada yang pertama juga. Ada yang dari saudara kita. Kalau mereka bilang mereka keturunan Ismail ya. Ya saudara sepupu seberang lah. Dia bilang sama saya, kita ketemu di kafe, kumpulkan bahanmu, dia kumpulkan bahan dia, tentang muslimnya, saya kumpulkan bahan saya yang Kristen, dia mau berdebat dulu. Ya, jadi dia bilang saya dulu mulai ketika kami berjumpa, lalu saya jelasin bagaimana pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai kepada nubuatan Yesus, lalu sampai dengan Yesus harus mati lalu bangkit. Ya kan, dulu saya hidup adalah sebagai manusia Adam dan sekarang saya hidup oleh Kristus, itu kenapa, apa maksudnya. Lalu saya jelasin ke dia ini, itu dan lain sebagainya. Lalu dia nggak jadi debat. Dia nggak jadi debat. Tiba-tiba dia mau ikut Tuhan. Akhirnya dibaptis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang mau bunuh diri. Ada dengar suara-suara. Kamu nggak berharga. Lompat aja, ya mati aja. Pokoknya dia ada kerja di tower yang lumayan tinggi untuk office tower, jadi disuruh lompat ke bawah gitu, ya kan? Terus saya lihat dia, ketika saya lihat dia kayaknya ini ada yang nggak beres, lalu saya chat dia. Bahkan yang dulu mungkin pemuda-pemuda yang lama sebelumnya mikirnya saya chat ini karena saya kan masih baru waktu itu terima Tuhan, dipikir mau PDKT. Ngeri sekali memang iblis ini untuk memfitnah-fitnah kita ya kan? Padahal kita hati mau memenangkan jiwa. Ketika saya chat orang itu, dipikir seperti itu, tapi saya nggak peduli. Lalu saya tetap sampai kita pelepasan semuanya dan lain sebagainya. Akhirnya dia dilepaskan, ya, dan dia terima Tuhan, dibaptis juga. Ya, itu masih ada lagi beberapa. Cuman 2 itu aja dulu ya. Dari 2 itu, jangan senang dulu teman-teman. 2 ini tadi, hari ini pacaran sama yang beda agama. Ya, hari ini dia pacaran sama orang yang berbeda agama. Padahal kita sudah menangin, kita sudah pelepasan, kita udah ini itu dan lain sebagainya ya. Makanya saya bilang di sini tadi, satu sisi kan kita lihat, wah kita memenangkan jiwa, wah seperti apa. Ternyata orang ini masih bisa menolak Yesus. Ya, masih bisa, tetapi tetap itu belum akhir karena dia belum dipanggil Tuhan, jadi nggak termasuk dia bagian dari menghujat Roh Kudus karena dia belum dipanggil Tuhan, masih bisa dia berbalik, benar nggak? Tetap aja mungkin cuma bisa kita doain dia dari jauh, ya kan? Nggak bisa lagi seperti yang mungkin dulu seperti apa, ya. Jadi itu salah satu contoh teman-teman. Tetapi ada juga yang belum kenal Tuhan dari Buddhis, ketika kita injili dan lain sebagainya, terima Tuhan, dibaptis, ya. Dan hari ini masih setia, ya. Jadi makanya inilah yang dibilang tadi, ya. Mari ajakan Yesus ini tadi, ini sebuah undangan. Mau gak kita meresponi dia? Mau gak kita itu datang? Dan kalau kita sudah mengikut dia, nanti ada lagi masuk ke tahap selanjutnya, ya kan? Yang tadi saya bilang masih bisa keluar dari jalur Kristus. Ya, selanjutnya. Nah, segala sesuatu yang baik itu datang dari atas. Ini yang harus teman-teman ingat, teman-teman. Ya. Ini firman Tuhan, cuman saya singkatin. Segala sesuatu yang baik itu datang dari atas. Nah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Benar nggak? Jadi teman-teman harus tahu kalau memang kita mengalami hal yang buruk, ya, kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, apapun itu dari luar, Tuhan tidak pernah merancangnya. Ya, itu bukan dari Tuhan. Tuhan hanya merancang hal-hal baik untuk kita.
Ya, segala sesuatu yang baik dari atas. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, itu bukan dari Yesus, itu bukan dari atas. Ini yang harus kita pahamin dulu, teman-teman. Amin. Ya. Jadi sehingga dari ajakan ini nanti kita harus memperkuat iman kita. Nah, terus, jadi kalau ada undangan dari Tuhan, mari ikut dan percaya saja. Karena segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Ya, jadi kalau Tuhan mengundang kita, mari yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa kita nggak percaya? Benar nggak? Simpan firman itu di dalam hatimu. Simpan firman Tuhan itu di dalam lubuk hatimu. Ketika nanti kamu mengalami pencobaan, firman ini masih ada di dalam. Kamu pakai. Ya kan? Kalau mau bunuh diri, mungkin problem kita, masalah kita begitu berat sampai sudah nggak ada yang bisa kita ceritakan lagi misalnya. Depresi, terikat dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Lalu kita dengar suara-suara, lalu kita mau bunuh diri. Ingat teman-teman. Ya, ingat bahwa itu nggak dari Tuhan. Tuhan nggak mau itu. Benar nggak? Karena cuma segala sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Kalau itu bukan yang baik, tapi kalau kita simpan firman Tuhan itu di dalam kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kan kekuatanmu kan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepadamu kan. Kalau kita pegang itu di dalam lubuk hati kita ketika kita ada masalah, kita masih percaya nggak pengharapan di depan. Kita percaya bahwa oh ini Tuhan janji loh, ini nggak akan sampai, bahkan dibilang jangan tidak sampai tergeletak. Benar nggak? Berarti kita nggak akan sampai tergeletak, masih ada tangan Tuhan. Berarti bisa hadapin saja. Kalau nggak berani, itu butuh Roh Kudus. Para rasul juga tidak berani menerima undangan Tuhan Yesus, tidak berani memberitakan Injil. Mereka mungkin sembunyi di kamar loteng, ya, mengunci pintu dan lain sebagainya. Tetapi ketika lidah-lidah api, ketika mereka meminta Roh Kudus itu tadi, didobrak kan pintunya, ibaratnya dia keluarlah, baru ada keberanian. Karena ketika waktu itu kan, kalau misalnya ada yang memberitakan nama Yesus, itu bisa dibunuh, ya kan? Bisa dipenggal, bisa pokoknya yang lain sebagainya. Pokoknya banyak yang mati martir, makanya para rasul mati martir semuanya. Ya, kembali lagi. Jadi kalau ada undangan dari Tuhan, mari ikut dan percaya saja. Karena segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Amin. Nah, selanjutnya, ikutlah aku. Undangan Yesus bagi kita tadi yang pertama mari datanglah. Lalu yang kedua ikutlah aku. Jangan mengikuti manusia. Ya kan? Kan firman Tuhan udah bilang, celakalah orang yang mengandalkan manusia, benar nggak? Pegang firman Tuhan ini tadi, sehingga firman Tuhan ini tadi coba misalnya saya sebutin firman Tuhan ini tanpa ayatnya, tapi kan itu sudah hafal di luar kepala jadinya. Kenapa? Karena itu kita masukin terus. Oh, ketika kita mau satu ketika kita berharap sama orang misalnya, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Oke, berarti jangan. Kan seperti itu, benar? Ya, itu firman Tuhan. Ikut Yesus, bukan ikut siapa yang ajak kamu. Kristen misalnya, ada orang teman-teman di sini ada yang pernah diajak sama teman-temannya, lalu ikut-ikutan Kristen, walaupun akhirnya dijama misalnya. Ya nggak apa-apa, tetapi jangan ikut orang yang mengajakmu. Saya juga adalah orang yang diajak. Seperti memang saya nanya di mana gereja ini itu, tapi lalu saya dapat orang itu mengajak, kan gitu. Kalau saya ikutin orang yang mengajak, gak berdiri di sini saya. Ya. Pandang wajah Tuhan, pandang Yesus. Ya, ketika Yesus bilang ikutlah aku, jangan ikuti manusia. Amin. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan melakukan apa yang dia lakukan, benar nggak? Bahkan dibilangnya kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Firman Tuhan kan? Kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi katanya. Fakta, Petrus sekali khotbah, ribuan orang bertobat. Nah, itu melakukan hal yang lebih luar biasa lagi, teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang kita mau salah satu lagi. Ikutlah aku, jangan mengikuti manusia.
Kalau ada, ini kan anak-anak muda semua. Ya kan? Ikutlah aku kata Tuhan. Jangan ikut pacarmu. Ya kan? Kalau pacarmu ajakmu jatuh, ikut. Senyum tipis-tipis semua. Senyum tipis-tipis. Gak ikut ya? Nah. Amin. Ya, jadi jangan ikut pasanganmu kalau memang pasanganmu itu mengajakmu sesuatu yang jatuh. Ya. Jangan sampai kita salah, teman-teman. Tuhan itu mau kita itu hidup kudus supaya berkat-berkat Tuhan itu kita terima. Itu tidak ada awan-awan yang menutupinya. Ya, teman-teman. Berkat itu bisa terhalang ketika kita berbuat dosa, memang bisa. Ya. Makanya kita harus selesaikan dosa-dosa itu tadi. Ya. Sama seperti gereja kami, visinya tahun ini, tahun berkat bagi orang benar. Artinya, berkat itu kita terima ketika kita menjadi orang-orang benar. Benar nggak? Kalau berkat dari Tuhan, kalau ikut Tuhan, maka kita terima berkat dari Tuhan. Kalau berkat dari Tuhan itu semuanya kekal, teman-teman. Benar nggak? Kalau dapat pasangan, pasangan ini akan sampai nikah. Ya nggak? Kalau nggak berkat dari Tuhan, pasangan ini, wah, selingkuh mungkin, atau mungkin dia udah nggak cinta, alasannya ini itu, rupanya punya yang baru misal. Ya, jadi kalau sesuatu yang dari Tuhan itu berkatnya kekal, kalau ikut Tuhan itu kekal. Enggak kredit macam-macam, ada di sini iPhone 16 Pro Max. Kira-kira itu dari Tuhan nggak kalau misalnya kalau finansialnya cukup, it's okay. Ya misalnya contoh 100%, oke pengeluaran sekian persen, oh 10% ini untuk cicilan, oke. Ya walaupun bilang oke, ini mungkin nanti ada yang motivator kita dibilang nggak oke. Tapi setidaknya itu masih kita bisa hitung. Tapi kalau kita memaksakan kehendak untuk memiliki suatu barang, lalu kita kredit, itu berkat dari Tuhan nggak? Jangan-jangan ditarik nanti, nggak kekal. Kalau berkat yang dari Tuhan itu yang kekal. Kalau ikut Tuhan, itu kekal. Ya, kita beli barang apapun itu nggak ditarik, nggak digadai lagi. Ya, karena Tuhan persiapkan di waktu yang tepat, teman-teman. Amin. Nah, visi Yesus datang ke dunia itu jelas, itu untuk memberitakan Injil keselamatan supaya kita semua tidak binasa. Ketika kita ikut Yesus, maka Yesus mau semua keluarga kita diselamatkan. Benar nggak? Satu orang percaya seisi rumah Nah, kalau ikut Yesus, saya memilih ikut Yesus, keluarga saya masih ada yang Buddhis nih. Saya cuma 2 orang sama cece saya Kristen, sisanya semuanya Buddhis. Ketika ikut Tuhan, ya, Tuhan itu mau orang tua, koko cece, ya adik-adik kita, orang teman-teman terdekat kita, semuanya yang kita kenal, Tuhan mau mereka juga selamat. Benar nggak? Keluarga terutama, bayangkan 1 orang percaya seisi rumah diselamatkan. Apa itu artinya coba? Berarti kan Tuhan mau semua. Lalu kenapa kita memilih ikut yang di luar? Ada sini Boben Santoso di sini ada. ada yang dokter. Ya. Ya kan ini lagi heboh kan? Kita angkat dulu sedikit. Teman-teman jangan ikut idolnya atau ikut siapapun, apalagi demi popularitas. Benar nggak? Kamu tinggalkan iman Kristenmu. Tuhan mau kamu selamat. Tuhan mau kamu beritakan keselamatan itu supaya seisi rumahmu diselamatkan. Bahkan itu janji Tuhan. 1 orang percaya, bayangkan. Saya percaya semuanya akan diselamatkan. Imani. Amin. Ya itu ikut Tuhan. Lalu, sama seperti saya hari inilah teman-teman ya. Saya juga pribadi yang diundang Yesus. Mari ikutlah aku. Lalu saya meresponinya sampai hari ini. 2019 ada satu suara di dalam hati secara impresi.
Nah, saya merasa itu adalah satu panggilan, walaupun saya belum tahu itu Yesus atau apa, atau Tuhan atau gimana waktu itu. Tapi ketika ada impresi itu saya meresponnya, saya mau mencari tahu siapa itu Bapa. Kenapa orang Kristen panggil Bapa itu Bapa? Ya, lalu saya mencari tahu. Lalu saya menyambut undangan ini. Bayangkan ini orang yang spesial. Datang langsung. Kalau Jokowi undang Jeffrey, langsung datang Pak Jokowinya, kasih undangan kan Jeffrey bangga, selfie dia langsung dipamerkannya semuanya ke yang lain kan. Nah, ini Yesus. Yesus yang mengundang teman-teman. Apa firman Tuhannya? Bukankah aku, tetapi aku yang memilih kamu. Langsung Tuhan itu mau bawa undangan itu. Karena ya, jadi itu teman-teman kita harus ingat ya, sama seperti saya Tuhan ini nah, jadi itu teman-teman. Hari ini saya meresponinya dan hari ini Tuhan memakai 2019. Kan waktu yang singkat, iya enggak? 19 ke 2025. 2024 lah jadi evangelis, 2025 jadi PDP, baru PDP kemarin. Saya juga enggak tahu kenapa bisa ke sana, teman-teman. Dari latar belakang, dari hidup yang seperti apa, enggak ada impian untuk menjadi pendeta. Ya kan? Tetapi meresponi, ternyata kita cocok. Apa yang Tuhan hatinya Bapak ini tadi, itu masuk ke dalam dan saya itu rindu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terutama anak-anak muda. Dan yang paling penting adalah, kalau awal-awal saya itu adalah KKR. Ya, kita nggak tahu walaupun gereja yang lain yang menuai, nggak apa-apa. Yang penting ada yang mau bunuh diri, diselamatkan. Ada yang depresi, diselamatkan. Ada yang terikat, dilepaskan. Jadi dampak kan kita ketika ikut Yesus. Benar? Ya teman-teman, lalu selanjutnya setelah ikut. Oke, ini kita next. Nah, tadi. Ikut Yesus bukan ikut pendeta, aliran gereja, denominasi, orang tua bahkan pasangan hidup. Ya. Bukan denominasi, aliran gereja dan lain sebagainya, bukan ikut pendeta. Pendeta lucu dikit. Bukan dikit lagi, banyak lucunya, ya kan? Langsung penuh. Gak muat nih Ko Edwin undang pendeta yang itu. Mas yang lucu-lucu. Ya. Benar nggak? Ikut pendeta atau ikut Yesus? Coba kalau pendeta yang melucu-melucu itu tadi. Bukan benci ya teman-teman. Coba ditanya, tadi firman Tuhannya ayat berapa? Lalu pesan firman Tuhan, rema yang kamu dapat itu apa? Atau memuaskan dagingmu. Kalau memuaskan dagingmu, suruh ke Edwin ini, sediain 5 menit kok, stand up komedi khusus. Ya, itu lucu, nggak apa-apa. Tapi ketika firman Tuhan, harus serius. Lucu tipis-tipis nggak apa-apa. Tapi jangan sampai orang datang, bilang mau datang lihat ini karena dia lucu. Mau datang karena, oh lihat dia ini. Itu teman-teman. Jadi itu yang jadi masalahnya. Sehingga murninya pengajaran itu hilang. Gak apa-apa gak lucu, nanti kan pulang bisa. Ini kan cuman sampai jam 3.45 kataku Edwin. Nanti pulang ke rumah masih ada 20 jam. Nonton di TikTok banyak yang lucu. Iya kan? Tapi jangan 20 jam juga, nanti bilang sesat pula ini, pendeta bahaya ini ya. Haleluya. Ikut Yesus, kamu akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Tujuan Yesus datang ke dunia supaya kita semua menerima keselamatan. Tadi udah saya jelaskan. Lalu yang ketiga, kamu akan kujadikan. Tadi dibilang apa? Mari ikutlah aku. Lalu kamu akan kujadikan. Bukan jadi diri sendiri. Yesus bilang kamu akan kujadikan. Berarti bukan jadi diri sendiri. Benar nggak?
Kalau tidak jadi diri sendiri, berarti kita itu tidak boleh egosentris, teman-teman. Tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Benar nggak? Kalau kamu akan kujadikan, berarti kita semua haruslah seperti Yesus. Kan kita diundang, lalu kita menerima undangan. Masa kita ikut aturan kita sendiri? Yang undang ini kan punya aturan sendiri. Benar nggak? Ya kita sudah memilih ikut. Ya jadi jangan sampai seperti itu, teman-teman. Kalau jadi diri sendiri itu artinya tidak dijadikan apa-apa. Nah, bukankah kita semua ini sudah lunas dibayar, teman-teman? Kan gitu. Firman Tuhan ini kan sudah kita sering dengar. Tapi tetap aja besok lupa. Bukan lupa ingatannya, tapi lupa kelakuannya. Ya kan? Nah, bukan jadi diri sendiri. Karena kita sudah lunas dibayar, artinya kita ini adalah pelayan Tuhan, pengikut Yesus, pelayan Tuhan. Kalau bahasa Yunani kunonya apa? Doulos. Ya kan? Keset kaki. Atau lebih bawah lagi, budak. Ya enggak? Kalau zaman itu kan ketika saya misalnya membeli Jeffrey harus ikutin apapun yang saya ngomong, benar nggak? Apapun yang saya mau dia lakukan, dia harus berbuat, benar nggak? Karena dia sudah saya beli, sudah saya bayar dia sama tuannya. Ya nggak? Nah sekarang, kita semua sudah lunas dibayar, tapi nggak mau dijadikan. Maunya malah jadi diri sendiri. Coba bayangin itu. Mau jadi diri sendiri. Lalu bagaimana tadi? Kita sudah menerima Tuhan, artinya kalau kita sudah datang, kita ikut dia. Kita harus ikut apa yang Tuhan mau, benar nggak? Kehendak Tuhan. Bukan jadi diri sendiri lagi, teman-teman. Ya. Dan salah satunya, saya mau tanya. Ini. Bukan jadi diri sendiri, boleh baca firman Tuhannya sama-sama? Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, manusia hidup. Oke, kamu akan kujadikan. Tuhan bilang bahwa kita ini hidup, kita ini kan sekarang hidup. Itu bukan dari roti, berarti bukan dari jasmani aja. Tetapi dari firman Tuhan, berarti rohani. Ya enggak? Sekarang saya mau nanya sama teman-teman. Tahun ini ada yang buat resolusi? Resolusi tahun 2025, Jeffrey. Wah ini resolusi terus ulang-ulang. Gak jadi-jadi misal. Maaf ya Jeffrey, belum izin tadi pakai namanya Jeffrey terus nih. Karena dia WL luar biasa ya kan? Amin. Nah itu dia. Nah terus teman-teman, resolusi kita di tahun ini apa? Mau masuk sekolah favorit? Mau masuk kuliah favorit? Mau dapat pekerjaan yang bagus? Karir yang bagus? Mau beli iPhone? Mau beli Samsung ini itu? Ya kan? Lalu, itu resolusi apa teman-teman? Yang saya mau nanya, ada nggak teman-teman buat tahun ini minimal saya menangkan 7 orang? Tahun ini minimal saya harus berubah dari pembaruan akal budi saya yang sifat saya seperti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja. Resolusi kita itu roti semua teman-teman. Resolusi kita itu jasmani, roti ini semua. Padahal dibilang sama Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti resolusi itu harus seimbang juga. Jangan cuma resolusi mau beli ini, mau masuk sekolah ini, mau dapat karir ini, mau dapat sesuatu yang ini. Tetapi rohaninya nggak ada dibikin resolusinya. Ya kan? Belum terlambat buat resolusi, benar nggak? Ya kan masih Maret. Masih ada lagi waktu. Pulang dari tempat ini, cobalah beli buku, catatlah. Buat resolusimu.
Apa yang di dalam rohanimu ini, apa yang pengen kamu kerjakan? Emang kamu hidup sekedar hidup? Hidup cuman beli iPhone? Ya, hidup cuman untuk apa coba? Kalau hidup untuk makan doang, orang hutan di hutan pun hidup katanya. Iya kan? Karena gak ada tujuan. Nah teman-teman ingat, kalau kamu akan kujadikan, berarti kita harus resolusi itu seimbang juga teman-teman. Jangan cuman jasmani, ada rohaninya juga. Seimbang aja susah jalaninnya, apalagi gak dicatat sama sekali. Iya kan? Coba apa sifat buruk kita gini-gini. Bisa juga nanti misalnya Ko Edwin buat apa yang kurang dari teman-teman, nanti kasih surat ini itu terus lalu catat. Baru oh ini yang kekurangan gue masing-masing, udah diubah. Pembaruan akal budi toh, benar nggak? Ya. Oke. Selanjutnya teman-teman. Penjala manusia, oke? Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita di ukuran mari ini kita sudah, ya enggak? Kita sudah menerima undangan dari Yesus, benar? Bagian yang ikutlah aku kita sudah, kita sudah mengikut Tuhan. Kamu akan kujadikan, inilah setiap minggu Ko Edwin sampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya, yaitu Tuhan mau jadikan teman-teman semuanya. Tetapi yang keempat ini apakah sudah dilakukan? Penjala manusia, bukan penjala uang, popularitas, dan benda-benda dari dunia ini. Ini bisa masukin ke dalam resolusi tahun ini teman-teman. Saya cerita sedikit. Kita bisa bikin, mungkin teman-teman keluar dari tempat ini, teman-teman bikin 5 roti 2 ikan, amin. 5 roti 2 ikan jadi berapa? 5.000. Bahkan bisa lebih. 5 roti 2 ikan. Teman-teman ada catat di tahun ini, teman-teman punya sahabat yang baik, tetapi dia bukan orang percaya. Punya? Kalau keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, berarti mereka akan kemana? Kalau keselamatan itu hanya di dalam Yesus, mereka akan dicampakkan ke lautan api. Itu firman Tuhan teman-teman. Untuk apa kita ketawa bareng? Untuk apa kita main bareng? Untuk apa kita semuanya ini sama-sama nih? Ya kan, have fun, nonton dan lain sebagainya. Ternyata kamu gak sayang sama sahabatmu ini. Oke, kalau kamu takut menyakiti mereka dengan memberitakan Injil dari mulutmu langsung, ada gak doain dia supaya dia diterima? Supaya dia ini menerima Tuhan maksudnya. Masa kita cuman main sama dia, kita cuman senang sama dia, ya kan? Kita udah sayang sama dia, tapi dia ini gak selamat. Selama dia belum percaya Yesus. Keselamatan itu tidak ada di luar Yesus. Kalau ada di luar Yesus, Yesus gak perlu mati konyol di kayu salib. Iya gak? Kalau keselamatan itu ada 2. Kenapa harus Yesus korbankan dirinya? Kalau memang bisa jalurnya jalur yang lain. Berarti cuman ada di dalam Yesus. Kalau ada di dalam Yesus, sahabat kita tadi nih yang bukan orang percaya, mungkin dia Buddhis, mungkin dia saudara sepupu kita, ya, kita main bareng. Berarti kita tega melihat mereka ini dicampakkan ke lautan api. Ya, dari tempat ini teman-teman, saya mau bisa nanti dari tempat ini kita buatlah resolusi. 5 roti 2 ikan aja. Biar sisanya nanti tambah-tambah itu Tuhan yang tambahin. Kan mukjizatnya lebih dari itu, benar gak? Coba ingat, 5 orang yang belum percaya yang kamu sayang. Kan bisa kamu catat. Lalu 2 orang yang mungkin sudah percaya tapi sudah hilang. 7. Bawalah dia minimal di dalam doamu. Kalau bisa bawa dia ke gereja, bawa dia ke gereja. 5 roti 2 ikan. Mungkin ada temanmu yang cowok lebih banyak 5, ya udah. 5 cowok ini tadi kamu masuk di dalam listmu, 2 cewek. Biarkan Tuhan bekerja sisanya, 5 tambah 2, 5.000. Nanti sampai orang-orang sekitar kita itu akan diselamatkan Tuhan, amin. Kenapa? Karena 1 orang diselamatkan, sahabatmu diselamatkan, lalu dia terima Tuhan, keluarganya diselamatkan. Lalu begitu pun yang lain-lainnya semuanya. Iya enggak? Ya. 5
5 roti 2 ikan teman-teman. Catat, bawa di dalam doa minimal. Lalu bawa mereka ke gereja. Ya, mau orang percaya atau enggak, tetapi kalau kamu sayang sama mereka, kamu punya kasih untuk mereka. Karena mujizat Tuhan terjadi karena belas kasihan. Tuhan terharu melihat orang-orang ini tadi, belas kasihan ini tadi. Terjadilah mujizat Tuhan. Kalau kamu mengasihi teman-temanmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi saudaramu, doain mereka. Ceritakan Yesus sama mereka. Amin. Di sini dikatakan bukan menjadi penjala uang, popularitas dan hal-hal dari dunia ini. Kalau hari ini di sini di tempat ini kita masih ada, ya, mengutamakan uang, karir daripada datang ke gereja hari Minggu, teman-teman. Saya selalu bilang sama anak-anak youth kami, kalau ada kerjaan yang di hari Minggu masuk, kalau bisa jangan diambil. Misalnya pelayan Tuhan, keyboard siapa namanya? Hah? Vanessa. Vanessa udah melayani lama, berapa tahun? 5 tahun, lalu tiba-tiba Vanessa dapat kerjaan. Kerjaannya gajinya 25 juta, jangan-jangan lebih kaya lagi. Coba dulu. Nanti masalahnya kita seram juga kan? Kita bilang 15 kecil loh, ternyata memang itu jajan sehari-hari. Gede 20 juta? Oke. Vanessa 20 juta. Ketika dia lamar kerja, dapat nih. Lalu dipanggil, interview, setelah itu udah cocok, tanda tangan Vanessa. 2 tahun kontrak, hari Minggu masuk. Gimana? Ya itu. Harus bisa menolak teman-teman. Kalau nggak mampu menolaknya, kalau daging itu menguasai berlebihan, ingat, Roh Kudus itu yang memberikan kita kuasa, keberanian ini tadi. Berani menolak dosa itu datangnya dari Roh Kudus. Bisa menolak dosa itu Roh Kudus. Ya. Bahkan ketika kita mau jatuh dalam dosa, kita bisa merasa gelisah. Kalau kita merasa ada salah satu, mungkin mulut kita berbohong, kita merasa berdosa, itu Roh Kudus. Minta keberanian itu dari Roh Kudus untuk menolak gaji 20 jutaan ini tadi. Karena apa? Kalau dia menerimanya. 2 tahun gak ke gereja? Hari Minggu masuk? Kita lupa. Ya, ini lari dari topik sedikit. Oke. Kita lupa Senin, hari pertama sampai hari ke-6. Tuhan ciptain apa yang kita cari ini tadi, itu semua itu Tuhan bikin untuk kita. Ada yang bilang Tuhan istirahat di hari ke-7. Oke. Artinya meng-create semua konten kreator gampang nggak? Ada yang pernah bikin video terus bikin konsep dan lain sebagainya lalu meng-create sesuatu? Gampang nggak edit dan lain sebagainya? Enggak. Tuhan membuat, jadilah lautan, jadilah daratan, jadilah ini, jadilah itu. Benar nggak? Lalu jadilah semua tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Bukankah itu yang kita nikmatin? Lalu kita mengejar itu cuman untuk, kita meninggalkan Tuhan cuman untuk mengejar itu. Makanya itu yang saya bilang, coba dipikirkan kembali. Ya, ini memang out of topiknya ya, tapi kalau tergerak saya akan sampaikan. Supaya teman-teman masih muda, ketika teman-teman keluar nanti menghadapi hal-hal begitu, ingat yang tadi saya bilang, cuman Roh Kudus yang bisa menolak itu tadi. Kalau kekuatan kita nggak bisa, teman-teman. Ya, saya awal kali pertama kali bertobat, saya upload terus foto-foto ayat, saya screenshot, saya taruh di WA, saya taruh di IG, saya taruh semuanya dan lain sebagainya. Jumpalah satu wanita. Ini udah 17 tahun semua gak kau Edwin? Udah ya? Oh belum ya? Ketika saya upload itu, ada yang chat saya cewek, dia bilang apa? Ini undangan teman-teman. Saya bisa menolak undangan ini karena Roh Kudus.
Makanya ini ada undangan yang salah. Saya upload ayat-ayat semuanya. Dia bilang apa? Saya lagi dipakai sama iblis untuk jatuhin Pak Robin. Dia dulu karyawan, maksudnya kita bareng kerja. Dia dulu, saya leadernya, dia anaknya dulu di bawah. Dia bilang saya dipakai iblis untuk mencobai Pak Robin. Lalu ngapain? Dia kirim foto. Cuman pakai daleman. Tiba-tiba loh teman-teman. Ini saya baru bertobat. Dia kirim foto, padahal kita nggak sedekat itu. Kayaknya nggak sedekat itu. Kok bisa? Dia bilang, saya dipakai iblis untuk cobai Pak Robin. Katanya. Dia ngomong begitu, dia kirim foto. Sampai pada malam hari, dia ini siapa? Suaminya berlayar. Dia sudah punya anak 2. Ya. Dia kirim, makin malam dikirimnya terus. Makin malam makin hilang semua baju. Ya. Robin yang lama mungkin langsung starter teman-teman. Ya kan? Kalau Robin yang lama mungkin langsung starter gini, bawa motor. Iya enggak? Loh, makanan gratis. Langsung dari Batam Center ke Batu Haji standing terus. Iya kan? Tetapi saya nggak samperin. Dia melihat iman saya di sana. Dan setelah itu dia nggak ada lagi kirim-kirim begitu. Dan besoknya saya udah nggak cari dia lagi, udah nggak jumpa. Kuat saya dengan punya track record. Saya punya track record daging ini. Dari pertama kali saya hadir di tempat ini, saya cerita bagaimana saya jatuh. Kuat saya bisa menolak yang begini-begini. Robin yang lama berangkat. Tapi karena Roh Kudus, saya bisa nolak itu teman-teman. Makanya saya bilang tadi cuman Roh Kudus yang bisa. Amin. Ya teman-teman, oke selanjutnya. Yesus mau kita menjadi penjala manusia, artinya membawa jiwa kepada Tuhan agar diselamatkan. Ingat tadi, mari kita sudah kerjakan, kita sudah terima undangan, kita sudah menjadi orang percaya, ikutlah aku, kita sudah jadi pengikut Yesus, kita sudah menjadi pelayan Tuhan, mungkin profesinya berbeda, mungkin melayani di luar, mungkin di dalam pekerjaan, keluarga dan lain sebagainya. Lalu kamu akan kujadikan, setiap minggu kita dijadikan, ya kan? Tuhan memperlengkapi melalui mungkin pengkhotbah yang disiapin kalau di tempat ini. Lalu menangkan jiwa. Ingat tadi dibilang apa? Jangan egois. Kalau kamu selamat, selamatkanlah temanmu. Kalau kamu selamat, selamatkanlah keluargamu. Amin. Kita harus ada beban itu teman-teman. Tidak gampang, tapi menjadilah doa itu dululah. Untuk membuka pintu itu awal. Supaya kita nanti bisa masuk lebih dalam. Semua berawal dari doa. Yang pertama kita harus punya hati Bapa dulu. Kalau kita punya hati Bapa, kita akan mengasihi jiwa-jiwa itu lebih luar biasa lagi teman-teman. Ya. Jadi Yesus mau kita menjadi penjala manusia. Tadi dibilang 30 Maret. Ya kan? Gak tahu pula tadi bahasa Inggrisnya apa itu tadi ya. Pokoknya 30 Maret itulah. Ya kan? Jadi bawa jiwa ke tempat ini. Catat 5 roti 2 ikan. Sahabatmu yang mungkin belum percaya Tuhan 2 orang. Catat 5 orang yang mungkin sudah pergi dari gereja. Yang mungkin sudah lama tidak ke gereja. Catat. Setelah catat coba doain dulu dan ajak habis itu. Amin. Ya. Karena Yesus mau semua mereka itu diselamatkan. Kan firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Benar? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada pengutusan atas setiap kita teman-teman. Buka dulu hati kita. Lihat di sana. Banyak jiwa-jiwa di luar sana itu depresi. Banyak jiwa-jiwa di luar sana itu yang terikat. Ya, yang mungkin terlilit pinjol. Lalu mau bunuh diri. Terlilit hutang. Mungkin obat-obatan. Gak bisa dilepas. Jadilah penjala manusia itu teman-teman. 3 tadi sudah kita terima, yang keempat ini genapi. Minggu depan ada kesempatan. Amin.
Sebelum sampai minggu depan 5 roti 2 ikan ini dulu. Coba, kita siapa tahu tiba-tiba mukjizat penuh. Catat 5 roti 2 ikan ini tadi. Amin. Ketika kita menerima undangan dari Yesus, maka kita akan datang kepadanya. Mari ini tadi. Yang kedua, kita akan menjadi pengikutnya. Ikutlah aku. Yang ketiga, kita akan dijadikan serupa segambar Yesus. Kamu akan kujadikan. Yang keempat, kita akan memenangkan jiwa-jiwa penjala manusia. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, teman-teman. Haleluya. Sekarang yang saya mau tanya, maukah kita menerima undangan dari Yesus? Kalau mau yang keduanya, kalau yang pertama memang sudah semua. Yang kedua, maukah kita membawa undangan itu juga kepada jiwa-jiwa di luar sana? Mau? Agak kecil suaranya. Kalau mau, catat koordin yang bilang mau ini semuanya. Ya kan? 5 roti 2 ikan ini dicatat, teman-teman. Ya, 5 roti 2 ikan, 7. Kita lihat itu matematikanya kita. Siapa tahu 5.000, yud pakai gedung besar. 500 orang minimal, ini 1.000. Amin? Amin dong. Nanti lebih banyak pilihan jodohnya. Ya kan? Haleluya. Oke, Yesaya 6 ayat 8 mengatakan, teman-teman, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, apa? Utuslah aku. Saya pertama kali datang ibadah pemuda di gereja sebelumnya. Saya dengar lagu, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Itu ketika saya dengar itu semakin masuk ke ref. Sampai generasimu. Itu saya gak tahu kenapa saya pegang dada saya bilang, saya mau Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Itu baru terima Tuhan. Saya gak tahu kenapa kayak merinding semua, kayak mau terbang rasanya. Karena tom-tom floornya itu ya kan. Nah dibikinnya jadi kayak perasaan kita jadi, wah, utus aku Tuhan gitu. Amin. Kita mau diutus? Mau? Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri semuanya. Boleh saya undang tim musik? Mari kita satukan hati terlebih dulu, teman-teman. Kita tundukkan kepala kita. Teman-teman, emas dan perak tidak ada sama kita. Tetapi apa yang kita punya, Yesus Kristus, apa yang kita punya, Roh Kudus di dalam kita, itu berikan sama teman-teman kita di luar sana. Amin. Ya. Ingat, emas dan perak tidak ada padaku, itu firman Tuhan. Tetapi apa yang ada padaku, ku berikan padamu, maka jadilah semuanya. Hari ini saya mau mendoakan semua teman-teman, ya, di tempat aja. Kita angkat pujian, habis itu saya akan mendoakan supaya teman-teman mempunyai hati yang sama, mempunyai hati Bapa ini tadi. Hati yang mengasihi, hati yang tidak mau orang-orang binasa. Hati yang tidak mau sahabat, teman-teman, orang tua semuanya itu binasa. Dan hari ini saya meminta sama Tuhan supaya teman-teman semua punya hati Bapa ini tadi. Supaya teman-teman mampu berdoa, bahkan berjam-jam cuman untuk jiwa-jiwa ini tadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.